Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwi Sinta dengan NIM 212410102001 dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan modul 10 dari praktikum sistem basis data tentang select dan order by. Jadi pada modul 10 ini sudah disediakan beberapa soal atau perintah yang harus kita kerjakan, yaitu ada select sebagian kolom, alias penggabungan kolom bertipe tanggal, selisih tanggal, perhitungan antar kolom pada baris, order by, dan sorting dua kolom. Nah, ini kan soal yang harus kita kerjakan itu yang tidak di-bold. Jadi dari slide ini kan yang tidak di-bold ada 4 dan 5. Jadi yang kita kerjakan yang 4 dan 5 aja. Saya sudah membuat daftar soalnya di PostgreSQL dan saya juga sudah membuat query tool-nya. Dan berikut merupakan beberapa query tool yang sudah saya buat sebelumnya. Pada soal yang pertama, di slide itu kita diminta untuk menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Kita diminta untuk menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Jadi ini sudah saya buat, yang ini diambil dari modulnya, kan sudah disediakan, kita langsung copy aja ke sini. Nah, ini kan yang diminta dari tabel supplier. Jadi from-nya ini kita buat from supplier. Kemudian diminta untuk tampilkan daftar semua. Kalau semua bisa menggunakan bintang. Jadi kita coba langsung jalankan aja. Nah, di sini merupakan isi dari tabel supplier. Kita coba buka ya yang di supplier. Nah, di supplier itu kolomnya ada supplier ID, lalu ada company name, ini company name juga ada, lalu ada contact name, contact detail, address, city, terus itu ada region, postal code, country, phone, sampai homepage. Nah, udah, kemudian lanjut ke yang kedua, kita diminta untuk menampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Sama seperti yang tadi, kalau yang tadi supplier, yang ini kita ganti menjadi customer. Langsung saja kita run. Nah, kita cek di tabel customer-nya. Sini ya. Di kolom customer itu ada customer ID, company name, contact name, contact detail, address. Nah, itu udah lengkap. Ada sampai phone sama faxnya juga. Lalu lanjut. Di yang kedua itu ada gini. Nah, select bagian kolom. Yang pertama, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Yang dimintakan dari tabel produk. Nah, kita coba buka dulu yang produk. Nah, karena yang diminta adalah produk, jadi yang from ini kita buat produk, kemudian buat select-nya kita tulis apa aja yang ingin di kolom apa saja yang ingin ditampilkan. Karena yang mau ditampilkan itu ID produk, langsung saja kita buat di sini. Kan ini ada produk ID, langsung kita salin gitu aja. Nah, gini. Nah, ini kan ada beberapa kolom yang harus kita tampilkan. Ada, kalau yang tadi kan semua, kalau semua itu bisa pakai bintang, kalau sebagian kolom, kan ini ada
ID produk. Di sini ditulisnya produk ID, kita tulis saja. Dan untuk memisahkan antara kolom satu dengan kolom yang lain, kita gunakan koma. Lalu sesudah produk ID ada product name, ini, lalu ada harga itu di sini ditulis unit price, kemudian ada stok dari tabel stok. Kalau stok itu units in stock, langsung aja kita coba untuk jalankan. Nah, tampilkan ID produk. ID produknya ada, kemudian ada product name, kemudian ada unit price, dan juga ada unit in stock. Seperti itu. Lanjut ke yang berikutnya. ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Yang tadi kan dari tabel produk, jadi ininya kan produk ya. Kemudian yang selanjutnya ini kan supplier, jadi ini sesudah from adalah supplier. Gitu. Kita lihat yang supplier, ini yang supplier ya. Tampilkan ID supplier, sama seperti tadi, bisa kita drag and down aja, supplier ID, kemudian kita gunakan koma untuk membatasinya, ada company name, nama perusahaan itu company name, kemudian ada asal negara, di sini ditulisnya itu country, kemudian ada kontak person, kontak personnya pun aja kalian. Nah, coba kita jalankan. Nah, kalian diminta hanya itu 2, 3, 4. Jadi munculnya itu hanya 4 kolom dari tabel supplier. Ada supplier ID, ada company name, ada country, dan juga ada phone. Phone itu tadi yang diminta kontak person ya. Kemudian lanjut ke yang C. Nah, yang C itu alias. Jadi di alias itu kita bisa merubah nama kolomnya. Kan, bentar, kita buka. Ya, ini dulu deh. Ini kan ada nama company name. Kolom namanya company name. Kita bisa rubah nama kolom itu jadi misal nama perusahaan gitu menggunakan fungsi alias ini. Coba kita ke soal yang pertama. Tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan. Dengan nama kolomnya itu yang ID produk jadi ID prod, kemudian yang nama produk itu sesuai nama kolom asli jadi namanya tetap, lalu yang harga tetap harga juga, lalu serta stok barang itu kita ubah jadi seperti ini. Langsung saja ke query-nya. Kita juga sama, kita copy dari modul sebelumnya, hanya kita betulkan saja sesuai yang diminta. Kan ini yang diminta ada di tabel produk, jadi from-nya kita isi produk. Nah, kita buka dulu ini yang produk. Nah, tampilkan ID produk. Produk ID, select produk ID. Nah, dan ID produknya itu namanya diganti menjadi ID prod. Ini. Di sini kita tulis as. As ini artinya alias. Alias kita tulis nama apa yang ingin kita gunakan. Kita tulis di sini setelah S. Kemudian kita gunakan koma. Kemudian tampilkan nama produk. Nama produk di sini itu product name. Kita tampilkan di sini product name. Kemudian yang product name nggak usah diganti. Dimintanya sesuai nama kolom asli. Kemudian ada harga. Di sini kan harga itu unit price. Unit price, lalu kita ubah namanya menjadi harga. Unit price as harga, koma, kemudian stok semua barang dagangan. Stok semua barang itu di sini ditulisnya itu unit in stock di kolomnya. Kita drag and down juga yang units in stock as yang diminta kita tulis di situ menjadi stok barang. Karena ini ada spasinya, kalau ada spasinya kita bisa menggunakan tanda petik 2 seperti ini. Coba aja kita run. Nah, ada ID produk, kemudian ada product name, harga, sama stok barang yang ditampilkan. Tadi kan sebenarnya yang ID prod ini nama kolomnya product ID.
karena kita ubah namanya, udah ganti nih di sini jadi ID product. Kemudian yang harga juga kan sebelumnya namanya unit price, di sini sudah berubah menjadi harga, seperti itu. Lanjut ke selanjutnya, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli. Jadi ID suppliernya itu sesuai nama kolom asli, kemudian nama perusahaannya itu diubah menjadi nama PRSH, kemudian asal negaranya kita ubah jadi asalnya, sebenarnya ini salah ya. Asal, kemudian serta kontak person semua supplier, kontak person gini ya. Kemudian dari tabel supplier, karena yang sebelumnya kan dari tabel produk, jadi from product. Karena ini dari tabel supplier, jadi kita tulis di sini from supplier. Kemudian select yang diminta supplier ID, kan ID supplier di sini namanya, supplier. Ada supplier ID, kemudian supplier ID namanya gak usah diganti sesuai nama kolom asli. Kemudian nama perusahaan di sini kan company name. Ini company name, kita ubah namanya menjadi nama PRSH. Nah, kita gunakan company name as nama PRSH seperti itu. Lalu koma, lalu asal negara di sini itu country, lalu kita ubah namanya menjadi asal, country as asal. Kemudian ada kontak person, phone, kita tulis phone di sini as kontak person, seperti itu. Coba aja kita run. Nah, sudah muncul supplier ID, kemudian nama perusahaannya yang tadinya namanya itu company name sudah menjadi nama PRSH. Asal, country-nya udah berubah jadi asal, dan kontak personnya juga udah ada. Lalu lanjut ke yang D. Nah, yang D ini nah, yang D itu tentang penggabungan kolom. Yang pertama, tampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat suppliernya kan ini diminta alamat supplier ya. Jadi alamat suppliernya itu terdiri dari kolom address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Kita lihat dulu ini dari tabel apa. Tabelnya itu namanya tabel supplier yang diminta. Kita buka dulu. Nah, ini kan supplier ya. Kita jadi tulis di sini from supplier. Kemudian kolomnya apa aja, kita tulis di atasnya from tadi, select supplier ID, kan ID supplier, di sini namanya supplier ID, koma, nama di sini itu kontak name sama address. Nah, address itu kan isinya ada, serta alamat. Alamat itu isinya yang diminta itu terdiri dari address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Kita langsung drag and down aja yang address ini ya, address. Nah, cara menggabungkannya itu kita bisa pakai tanda ini, garis lurus ini, 2 kali, kemudian ini petik 1, karena yang diminta tadi yang dipisahkan oleh koma, jadi kita tambahkan koma ini. Kemudian city, kita drag and down juga city, lalu kita gunakan tanda seperti tadi ini, ada koma juga, dan yang terakhir country-nya juga, lalu S. Jadi yang digabungkan tadi kan ada address, city, sama country, itu digabungkan ke dalam satu kolom, dan nama kolomnya itu nanti akan menjadi alamat supplier. Coba kita run ya. Nah, di situ sudah ada supplier ID, kan yang diminta untuk ditampilkan itu ada supplier ID, kemudian nama, ini namanya, kemudian alamat supplier. Alamat suppliernya kan terdiri dari address, ini udah ada addressnya, lalu ada city sama ada negaranya juga. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya. Tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee.
itu yang tadi kan dari tabel supplier, kalau yang ini dari tabel employee. Kita buka dulu juga yang employee. Ini tampilkan nama lengkap. Nama lengkap ini dulu ya. Yang ini buat yang nama lengkap, tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkapnya itu terdiri dari title, first name, dan last name. Dipisahkannya itu dengan spasi. Karena yang diminta title, first name, sama last name, kita drag and drop aja. Yang tadi itu ada title, kita gunakan sama seperti yang soal sebelumnya. Penggabungannya itu pakai tanda ini. Yang sebelumnya kan diminta dipisahkan oleh koma, karena yang ini diminta untuk spasi, jadi kita beri space aja di sini, seperti itu. Ada title, kan terdiri dari title, first name, sama last name. Nah, penggabungan dari kolom title, first name, sama last name itu dijadikan satu di dalam satu kolom baru, dan kolom barunya itu saya beri nama lengkap. Kemudian yang bawahnya, untuk yang alamat itu, alamatnya terdiri dari address, city, sama country. Dipisahkannya oleh koma. Ada address di sini, lalu ada city, dan juga country. Pemisahannya menggunakan tanda koma ini, sama seperti soal sebelumnya. Lalu ketiga kolom tersebut, kolom address, city, sama country, dimasukkan ke dalam satu kolom baru yang namanya itu kolom alamat lengkap. Nah, ini kita coba untuk run dulu. Nah, sudah, ini jadi ada tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap. Sudah ada ini nama lengkap. Udah lengkap, namanya sales representative Nancy DeFolio. Kan ada dari title, ada titelnya. Titelnya itu sales representative. Kemudian first name-nya Nancy, last name-nya DeFolio. Kemudian buat alamat lengkapnya juga udah ada address, ada nama kotanya, dan juga ada nama negaranya. Lanjut ke soal selanjutnya, itu kolom bertipe tanggal, kolom bertipe tanggal. Modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan. Bulannya itu dalam bentuk angka, harinya juga dalam angka, kemudian tahunnya juga angka, tapi 4 digit. Ini maksudnya modifikasilah kode E. Kita lihat di modulnya. Kode E kan sudah ada query-nya, udah disediakan. Nah, ini kita diminta untuk memodifikasi ini. Kita pindah itu ke PG admin. Kita juga udah merubahnya tadi kan. Nah, seperti ini. Ini kan date-nya yang diminta oleh yang diminta oleh soal ini tuh tanggalnya itu menjadi bulan. Bulannya itu dalam bentuk angka. Bulan kan paling besar, paling tua bulannya itu ada bulan 12 ya. Kalau ditulis dalam angka kan 12, ada 2 digit. Jadi kita buat di sini MM gitu. M kan month. Jadi kalau mintanya angka kita bisa tuliskan MM di sini. Kemudian harinya juga dimintanya dalam bentuk angka. Hari juga kan paling gede 31 ya. Ada 2 digit juga. Jadi kita tulis di sini DD 2 digit. Kemudian buat tahunnya itu ada 4 digit angka. Jadi kita tulis di sini YYY. Kan DD itu artinya D itu day, kemudian yang Y itu year. Karena diminta 4 digit, jadi YYY 4 kali gitu. Coba kita run ya. Nah, kan yang diminta, ini ya. Tanggalnya udah kita ubah jadi, tadi yang diminta itu bulan 5, tanggal 28, tahunnya 2022, seperti itu ya. Ini juga kita bisa ubah kok. Misal pakai tanda apa ya, ini. Itu juga bisa. Kita coba run lagi ya. Kita lihat dulu perbedaannya. Ini kan pakai spasi aja. Kalau kita buat kayak gitu, nah jadi ada tanda penghubungnya seperti itu.
Lanjut ke soal selanjutnya, itu kita ubah bulannya itu menjadi angka, sama kayak yang tadi kan. Bulannya jadi angka, kemudian harinya menjadi nama. Yang dimaksud nama itu kan tadi kalau angka jadi kayak 28, 29, 18 gitu ya kalau angka. Kemudian kalau nama itu nanti berubah jadi Sunday, Monday seperti itu. Karena yang diminta adalah nama, jadi kita tulis di sini itu bukan DD lagi, tapi day. Kemudian untuk Y-nya yang diminta, tahunnya itu yang diminta hanya 2 digit angka saja, jadi kita tulis di sini YY, seperti itu. Coba kita run. Oh ya, ini saya beri koma setelah day, kita coba nanti hasilnya kayak gimana ya. Nah jadinya 505 itu tadi bulannya kita kasih di depan gini kan kemudian buat D-nya jadi Saturday gitu. Sebelumnya kan angka ya 28 gitu. Kemudian buat tahunnya juga cuma ada 2 digit, 22 maksudnya 2022 seperti itu. Lanjut ke soal selanjutnya, itu ada selisih tanggal. Selisih tanggal, tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Itu berarti ada di tabel employee, pekerja, usia pada saat masuk perusahaan, pegawai. Kita di, ini from employees, karena yang diminta dari tabel pegawai atau employees. Kemudian select di sini, tampilkan ID pegawai, employee ID, lalu ada tanggal lahir itu birth, kemudian tanggal mulai kerja, hire date. Nah, di sini serta usia pada saat masuk kerja, masuk perusahaan. Kalau menghitung usia masuk perusahaan, berarti kita harus mengurangi tanggal mulai dia kerja dikurangi tanggal dia lahir. Nah, itu kan jadinya age ya, age itu umur. Jadi selisih tahun gitu. Dari hire date, tanggal dia masuk kerja, dikurangi, kita pakai koma, di tanggal dia lahir. Nanti kita masukkan pengurangan tadi itu ke dalam kolom baru, namanya kolom usia masuk kerja. Coba kita run aja. Nah, itu udah ada employee ID, ada tanggal lahir, ada tanggal mulai kerja, hire date, sama usia masuk kerja. Usia masuk kerjanya, employee ID-nya yang satu itu pada saat dia masuk kerja usianya itu 43 tahun, 4 bulan, 24 hari. Kemudian dan seterusnya seperti itu. Lanjut ke soal selanjutnya, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Sama seperti yang tadi ya, kan yang ini yang diminta ID pegawai ada employee ID, kemudian tanggal mulai kerja biasa, hire date, kemudian kalau menampilkan tanggal sekarang itu sebenarnya bisa pakai no gini aja ya, no gini, karena yang ini saya ingin menampilkannya itu dalam format hari, bulan, sama tahun, jadi kita buat tucar gini, no date, kemudian ini day-nya saya buat nama, monthnya saya buat lengkap nama bulannya, kemudian tahunnya 4 digit. Saya jadikan kolom baru namanya kolom sekarang. Kemudian yang ini serta masa kerja sampai saat ini. Kalau menghitung masa kerja itu kan berarti tanggal sekarang dikurangi tanggal dia masuk kerja. Jadi kita ekstrak aja ke dalam bentuk tahun. Di sini ekstrak ke dalam bentuk tahun, year, from age ya. Kan tanggal sekarang, no, dikurangi tanggal dia masuk kerja, hire date. Nah, yang tadi itu kita masukkan ke kolom baru, nama kolomnya masa kerja sampai saat ini. Coba aja kita run. Nah, jadi muncul employee ID, hire date
sekarang sama masa kerja saat ini. Masa kerja saat ini 30 itu maksudnya 30 tahun, 29 tahun seperti itu. Kemudian G, yang G perhitungan antar kolom pada satu baris. Tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order detail. Nama tabelnya itu order detail. Tampilkan order ID, lalu quantity sama unit price, serta nilai quantity. Langsung aja di sini, kalau dikali kita gunakan bintang ini, quantity dikali dengan unit price. Nah, hasil perkalian itu dimasukkan ke dalam kolom baru, nama kolomnya itu harga total. Langsung saja kita run. Nah, seperti itu. Harga total ini adalah perkalian dari unit price dikali quantity. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya. Tentukan ID produk harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Dari tabel produk, kita buat di sini from product, karena nama tabelnya adalah produk. Select product ID, unit price, sama unit on order. Kemudian jumlah yang serta nilai barang yang sedang dipesan. Itu nilai barang yang sedang dipesan itu berarti perkalian antara unit price dikali units on order. Kita masukkan ke kolom baru, nama kolomnya itu total harga pesanan. Coba kita run. Nah, itu yang hasil perkalian total harga pesanan itu hasil perkalian dari unit price dikali unit on order. 18 dikali 0 kan 0. Nah, seperti itu. Lanjut ke yang H. Tampilkan semua nama produk dari jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Nah, ini order by itu maksudnya kita mengurutkan misal dari yang terkecil atau yang terbesar seperti itu. Tampilkan semua nama produk, product name, kemudian ada unit on order, dari tabel produk itu ditampilkan dari berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Itu berarti kan namanya units on order. Karena yang diminta dari yang paling sedikit atau paling yang terkecil. Jadi kita buat di sini keterangannya itu ask and dance. Nah, seperti itu. Kita coba untuk run yang ini dulu. Nah, ini jadinya diurutkan dari yang terkecil, dari 0, kemudian ke bawah nanti itu ada 10, 20, sampai ke yang paling gede itu ada 100. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya, tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee. Lama bekerja seperti yang tadi sebelumnya kan udah ya, yang tanggal sekarang dikurangi tanggal dia masuk kerja. Kemudian kita urutkan berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Huruf depan nama belakang. Nama belakang itu kan last name. Kita urutkan dari yang terbesar itu maksudnya dari huruf yang paling belakang. Misal ada huruf Z, nanti itu yang di atas adalah huruf Z dulu, kemudian sampai bawah, dan yang paling bawah itu kalau ada A, akan jadi A. Kita coba run. Nah, ini karena gak ada Z, adanya yang paling terakhir itu S, jadi Suyama gitu, diurutkan sampai ke yang terakhir itu B. Yang paling mudah hurufnya itu ada B. Seperti itu. Lanjut ke yang terakhir. Sorting 2 kolom. Tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Kita tampilkan dulu ya, product name, kemudian unit price itu harga, kemudian harga yang telah diberikan diskon 25%. Harga, jadi unit price-nya itu sudah diberikan diskon 25%. Karena kalau di diskon 25% itu kan jadi hitungannya 25 dikali harganya dibagi 100. Kita hitung aja buat seperti ini. Ini biar nggak bingung saya kasih tanda kurung ya. Jadi 25 dikali harganya lalu dibagi 100. Masukkan kolom baru namanya kolomnya harga diskon. Harga setelah diskon gitu maksudnya. Ini diminta untuk berdasarkan harga real yang paling mahal, unit price. Harga real berarti di sini kan ditulisnya unit price ya. Karena dari yang paling mahal jadinya dash gini. Keterangannya. Coba kita run aja.
Nah, ini karena yang diminta, ini kan harga setelah didiskon ya, yang sebelumnya 263,5, setelah didiskon jadi $65 seperti itu. Dari yang paling mahal itu ada $263, lalu ini ke bawah itu semakin murah. Nah, yang paling murah itu $2,5. Nah, sudah selesai untuk modul 10-nya. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam pengerjaan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.